Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan channel Bilal Bercerita yang akan membahas tuntas kisah perjalanan religi, menelusuri jejak peradaban Islam di Nusantara, bersama Granat Tour buat wisata religi lebih bermakna. Pagi itu waktu menunjukkan pukul 7 pagi, 3 hari menjelang Ramadan 447 Hijriah, Minggu 15 Februari 2026, rombongan kami meninggalkan bumi Wiradesa menuju ke Magelang untuk sowan berziarah ke Aulia dan Wali Allah. Seperti biasa rombongan kami dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Ghafur dan Ustadz Lutfi, sedangkan ketua panitia adalah Om Syukron dan istrinya. Armada bus masih sama Stu Trans yang diarmadai oleh Om Iput dan Pak Edi. Agar perjalanan bisa membawa berkah manfaat serta keselamatan, tak lupa kami panjatkan doa serta tak henti kami bersolawat mengharap syafaat dari Nabi Muhammad agar sekiranya Allah meridhoi perjalanan spiritual kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh, para ustaz yang tansah kita dherekaken sesenipun keluarga besar jamaah ziarah Granat Tour Magelang ingkang insyaallah muga-muga dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Syukron selaku CEO Granat Tour yang kaulah hormati, beserta Ibu Fatimah Kru Bis S-Tour Om Ibut yang saya hormati. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah di pagi yang sejuk ini, walaupun diiringi hujan rintik-rintik wau, mudah-mudahan tidak menjadikan kita kurang semangat untuk berziarah, berwasilah, bertawasul lewat aulia syuhada sholihin. Mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu peserta ziarah Granat Tour yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakili dari Granat Tour yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas bahun atas atensi kepercayaan panjenengan untuk selalu eksis mengikuti kegiatan-kegiatan ziarah yang diupayakan oleh baik wali-wali Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Mudah-mudahan kebaikan panjenengan menjadi satu amal yang Allah insya Allah akan membalas lebih baik, akan membalas yang berlipat ganda dan menjadi amal sedekah panjenengan. Kaula mewakili saking Granat Tour hanya memohonkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan doa jazakumullah hasanal jazakumullah khairan katsiran fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa sallim
من معنا اللهم احفظنا واحفظ ما معنا واحفظ من معنا اللهم بلغنا وبلغ ما معنا وبلغ من معنا إن الذي فرض عليك القرآن ورتب إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن ورتب إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن ورتب إلى معاد صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين.
سعات يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرات وردنا يوم النشور Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Athas dilahirkan di kota Hajren, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah. Pada masa kecilnya, beliau mendapat didikan langsung dari orang tuanya. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Talib Al-Athas dan Asi Syarifah Zainah binti Ahmad Al-Kaf dalam bidang agama. Setelah dirasakan cukup menimba ilmu dari ayahnya, beliau kemudian meneruskan menuntut ilmu kepada para ulama besar yang ada di Hadramaut. Perjalanan dakwah beliau ke Indonesia diperkirakan sekitar tahun 1295 sampai 1300 Hijriah. Setibanya di Indonesia, beliau menuju ke kota Pekalongan dan menetap di sana. Tidak banyak manuskrip ataupun naskah yang menceritakan bagaimana peran langsung di masyarakat. Namun diyakini oleh sebagian masyarakat beliau mengajar dan mengembangkan agama Islam di daerah Pekalongan dan sekitarnya. Pada komplek makam Sapuro banyak dijumpai tokoh-tokoh besar yang memiliki peranan penting di Pekalongan pada masanya, salah satunya Tan Kuijan atau Adipati Joyodiningrat, seorang Adipati Mataram pada masa Sultan Amangkurat III, pada tahun 1707 sampai 760-an. Demikian beberapa tokoh sentra yang dimakamkan di Sapuro antara lain, Kiai Haji Muhammad Abbas Al-Madlani, Rais Syuriah PCNU pertama Kota Pekalongan. 2. Haji Ahmad Subki Masyhadi, sosok Kiai alim pendiri Pondok Pesantren Al-Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang di Sampangan, Kota Pekalongan, dan tokoh lainnya yang tidak bisa diulas satu persatu. Tuhan kekasih, sungguh tidak ada kepantasan sedikit pun padaku untuk Engkau gabungkan bersama ahli-ahli surgamu. Namun sungguh aku tidak akan kuat untuk Engkau campakkan ke dalam dahsyatnya api nerakamu. Maka tumbuhkanlah kesadaran untuk bertobat. Kemudian ampunilah dosa-dosaku, karena hanya Engkau Maha Pengampun segala dosa yang besar. Dosaku bertumpuk seperti hamparan pasir di pantai. Anugerailah aku tobat, wahai yang Maha Perkasa. Umurku berkurang setiap hari, setiap malam, sedangkan dosaku bertumpuk-tumpuk semakin bertambah, sampai aku tidak tahu lagi bagaimana berhitungan dosa. Kekasih, hamba-Mu yang penuh maksiat ini datang mengetuk pintu rumah-Mu. Bersimpuh, bersujud, mengakui segala dosa, dengan hati yang memanggil-manggil ampunan-Mu. Kekasih, apabila Engkau ampuni, maka memang hanya Engkaulah yang Maha Pengampun. Tapi kalau Engkau usir aku, tapi kalau Engkau tolak dan Engkau campakkan aku, kiranya kepada siapa lagi kami semua akan bisa berharap. Kamu mana? Oh.
ini Mbah Mangli sama Sunan Geseng. Setelan dia. Takok nang Bangkalan mau disetel ora? Apa? Nang Bangkalan? Siaran ah. Ajar dongeng. Bapak beliau biasa lah. Perjalanan kami teruskan hingga akhirnya sampai di tujuan berikutnya, yaitu makam Mbah Mangli, seorang ulama karismatik yang memiliki banyak karomah. Salah satunya beliau tidak mau difoto sehingga wajah beliau cukup dikenang bagi murid dan santrinya serta jamaah masyarakat sekitar. Letak makam beliau di lereng Gunung Andong Magelang, diperlukan tenaga yang prima agar bisa sampai ke makam beliau. Mangli atau Kiai Haji Hasan Asyikari adalah seorang tokoh ulama yang masyhur dengan kewalian serta karamahnya. Beliau merupakan mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau lahir di Jepara pada hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1928 dini hari. Beliau merupakan putra kedua dari Kiai Imam bin Abu Suja Jepara, yang menurut beberapa sumber masih keturunan Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, sedangkan dari garis ibu beliau merupakan keturunan dari Kiai Ageng Hasan Besari, tokoh Kiai besar, yang menurunkan para ulama terkemuka juga termasuk keturunan Sunan Kalijaga. Sedangkan beliau wafat pada Minggu 26 Oktober 1996 dimakamkan di Pondok Pesantren Mangli, Girirejo, Ngablak, Magelang. Mbah Mangli adalah seorang ulama yang memiliki psikokinesis tinggi. Ia dapat mengetahui maksud setiap jamaah yang datang, apa permasalahan mereka dan langsung dapat memberikan nasihat dengan tepat sasaran. Sepeninggal Mbah Mangli, pengajian selapanan diteruskan oleh menantu beliau yakni Kiai Haji Munir sampai sekarang. Ilailas tulil firdau si Allah wala aqwa ala naril jahimi pahabali tau batau afir dhunubi wa innaka ghafirudz dzambil azimi ilahi
sudah memasuki kawasan Barong dan Sunan Geseng. Jalan naik. Langsung Haji sampai di mana? Oke, terima kasih. Kalau adrenalin. Saya potong mau. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk surga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar. Kaki Gunung Andong, bersemayam pula seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Beliau adalah Cokrojoyo atau lebih dikenal dengan nama Sunan Geseng. Beliau merupakan salah seorang murid Sunan Kalijogo. Berkenaan dengan julukan Sunan Geseng diperoleh ketika beliau masih sangat miskin dengan nama Petung Melarat, dikarenakan kondisi yang sangat miskin dan sengsara. Pekerjaan beliau adalah penyadap nira atau aren. Dikisahkan ketika Petung Melarat sedang menyadap nira dengan melantunkan tembang, dirinya dihampiri oleh seseorang dan memberinya sebuah nasihat tentang cara berdoa yang benar, yaitu dengan menyebut nama Tuhan. Kemudian orang itu ikut ke rumah si Petung Melarat dan membantu mencetak gula dalam tempurung kelapa dari nira hasil sadapan si Petung. Sebelum pergi, sosok orang ini memberikan sebuah cetakan gula, tetapi ia berpesan untuk tidak membukanya. Namun, si Petung Melarat tidak sanggup menahan rasa penasaran. Akhirnya ia membuka cetakan gula dari orang yang tak dikenalnya itu. Setelah membukanya, si Petung Melarat terkejut karena di dalam cetakan gula itu berisi bongkahan emas. Setelah mencari tahu ke sana kemari, si Petung Melarat mengetahui bahwa si pemberi cetakan gula ini ternyata seorang wali yang kondang dengan nama Sunan Kalijaga. Akhirnya Petung Melarat bisa kembali bertemu dengan Sunan Kalijaga. Darinya lah si Petung belajar ilmu agama. Saat si Petung berkelana menyebarkan agama Islam, ia mendapatkan tugas untuk menjaga tongkat bambu milik gurunya yang ditancapkan ke tanah. Waktu terus berlalu, sebuah sumber menyebutkan sang guru kembali ke tempat di mana si Petung menjaga tongkat bambunya setelah 17 tahun. Keadaan pun telah berubah. Saat Sunan Kalijaga kembali, si Petung tidak terlihat, yang ada hanya belantara bambu. Akhirnya sang Sunan membakar belantara bambu tersebut. Ketika semua bambu yang ada sudah terbakar, Sunan Kalijaga terkejut. Ternyata ia melihat si Petung Melarat dengan tubuh yang hangus karena ikut terbakar dengan bambu-bambu yang ada, namun masih hidup. Sejak saat itu si Petung dijuluki Geseng yang artinya hangus atau gosong. Demikian kisah Sunan Geseng atau Mbah Cokrojoyo. Sayyidi ya Rasulullah ya Mallahu. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi. Teman-teman yang saya muliakan, para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kami dari Granatur, dari Plong, Kecamatan Desa, Kabupaten Pekalongan, tahun ini tahun 2026 pada bulan Februari tanggal 15, alhamdulillah bisa ziarah ke makam para aulia yang ada di daerah Magelang. Kami berada di Sunan Cakrawijaya atau Cokrowijoyo atau Sunan Geseng yang ada di Magelang. Semoga usaha kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita semuanya jadi anak pemirsa soleh-solehah. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Granatur oke, istimewa. Granatur istimewa. Innal musiina qad ja'u lidzambi astaghfirunallah. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu ya syafa'alana ziham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kami Masila, kita serombongan dari Granatur bisa ziarah ke makam Kiai Haji Uturi wonten Magelang mriki. Dia awet awal melaksanakan ziarah bulan Muharram sampai bulan Syaban menika. Granatur senantiasa mendapatkan keberkahan dan kita semua akan mapak poso utawi megengan bahasa Pekalonganipun iki muga-muga memang kados napa ingkang dados sejo nggih sami saged ngleksanani lan ingkang sampun dipun dongaaken awit wulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lan samantunipun nglampahi puasa Ramadan, kita betul-betul Syawal meningkat takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Granatur istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi Puluhan tahun wabarakatuh. silam, orang Indonesia membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melaksanakan ibadah haji.
Selain itu, jumlah jemaah haji juga masih sedikit, jadi kesempatan untuk berkenalan dan merekam aneka kenangan dengan orang setanah air begitu leluasa. Setelah mereka pulang ke kampung halaman masing-masing, banyak terjalin silaturahim secara berkelanjutan. Kiai Ahmad Dalhar, Watu Congol, Muntilan, Magelang suatu saat melakukan rangkaian ibadah haji. Ia bertemu dengan seorang lelaki yang sebelumnya belum pernah bertemu sama sekali. Di antara percakapan keduanya sebagai berikut. "Nama Anda siapa?" tanya Mbah Dalhar. "Nur Muhammad." "Asli mana?" "Magelang lo." "Lah saya ini juga asli Magelang." "Anda mana?" Salamannya mana?" Ngadiwongso. Ngadiwongso adalah salah satu desa di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan kata lain, Kiai Dalhar dan Kiai Nur Muhammad satu kabupaten, tapi beda kecamatan. Setelah berbicara panjang lebar, Kiai Nur Muhammad berpesan kepada Mbah Dalhar besok, kalau pulang, bila ada waktu silahkan mampir, pinarak ke rumah saya ya. Waktu bergulir hingga cukup lama, Mbah Dalhar tidak segera berkunjung. Begitu pula sebaliknya, Kiai Nur Muhammad juga belum pernah mendatangi rumah Mbah Dalhar sejak kali pertama bertemu saat musim haji kala itu. Suatu saat, Mbah Dalhar mendapat undangan sebuah acara pada satu tempat, pada era di mana belum banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan mewah seperti sekarang ini. Waktu itu Mbah Dalhar diantar oleh Ha Bukhari, hartawan asal desa Tirto, Grabak, Magelang. Selepas pulang dari acara, mobil yang ditumpangi Mbah Dalhar tiba-tiba mogok di tengah jalan. Antara Mbah Dalhar dan Ha Bukhari tidak tahu di desa mana tepatnya mereka berhenti sekarang ini. Keduanya hanya paham kalau mobil mereka sedang mogok di wilayah Kecamatan Salaman. Keduanya mencoba bertanya kepada warga sekitar. "Maaf Tuan, kalau boleh tahu, numpang nanya nih. Ini desa apa ya?" "Oh, ini desa Ngadiwongso, Ndoro." Begitu jawab penduduk setempat. "Loh, kebetulan sekali. Kalau begitu kita mampir saja ke rumah Kiai Nur Muhammad. Dia itu kawan baik saat aku haji dulu. Katanya ia bertempat tinggal di desa Ngadiwongso," kata Mbah Dalhar kepada Haji Bukhari sembari mengingat, menerawang beragam kenangan indah bersamanya. Mbah Dalhar kembali mencoba bertanya kembali pada warga yang barusan ditanya itu. "Apakah Tuan tahu alamat Kiai Nur Muhammad?" "Oh, iya, di sebelah sana, Ndoro." Jawabnya sembari memberikan arah yang jelas. Alamat tidak terlampau jauh dari lokasi. Bersama Haji Bukhari, Mbah Dalhar menuju dan kemudian sampai di rumah tujuan, kediaman Kiai Nur Muhammad. Rumahnya persis di samping rumpun bambunan asri. Dan di sana, layaknya tamu terhormat, keduanya dijamu istimewa. Saking istimewanya. Jamuan makanan dan minuman yang disajikan oleh Kiai Nur Muhammad ini membuat Haji Bukhari tidak akan pernah lupa semasa hidupnya di dunia. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Setelah menyantap menu sajian Kiai Nur Muhammad, Bukhari mengaku tak pernah merasa lapar dan dahaga sama sekali. Selain itu, ia menjadi tak punya ketertarikan dengan ragam makanan apapun setelah menikmati hidangan Kiai Nur. Baginya, selama hidup, kelezatan makanan apapun tidak ada yang sebanding dengan milik Kiai Nur Muhammad. Sekitar 10 hari berselang, Haji Bukhari yang disebut masyarakat sekitar sebagai hartawan kaya raya mendapat undangan pada sebuah acara keluarganya di suatu daerah. Sampai saat itu pula, ia masih merasakan kenyang atas makanan 10 hari silam. Ia juga masih tak punya selera makan. Namun, ia kalah ketika tuan rumah sedikit menegurnya karena kurang melegakan hati penyedia makanan. "Iya ya, kalau Anda itu memang orang kaya, pasti tidak berkenan makanan orang miskin seperti kami ini," kata tuan rumah memelas. Merasa tidak enak hati, sekaligus iba, Bukhari memaksa diri untuk menyantap sajian. Nahas, kenikmatan kenyang yang tidak kunjung hilang sejak 10 hari lalu itu lenyap, menghilang seketika. Ia kembali merasa lapar, dan merasakan sebagaimana sebelum memakan pemberian Kiai Nur Muhammad. Bukhari pun kaget dan bertanya-tanya, "Ada apa ini sebenarnya?" Setelah ia telisik mendalam, ia kemudian mendapati jawabnya.
ternyata Kiai Nur Muhammad sudah wafat beberapa waktu lalu. Sedangkan jenazahnya dimakamkan di pemakaman yang di sampingnya ada rumpun bambu persis dengan ciri-ciri sekitar perumahan di mana ia mendapat jamuan makan bersama Kiai Dalhar. Ia menarik kesimpulan bahwa ia sedang menerima jamuan dari orang yang sudah meninggal. Dan kisah ini menunjukkan tentang kebenaran sebuah ayat yang menyatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu tidaklah mati. Mereka hanya pernah merasakan mati sekali saja. Setelah itu mereka hidup kembali dan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala.